Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Eka Saputri, Elia Emelia, Esther Hasibuan, Lasti Tumanggor, Jessica Lopang, Elni Rory, Gayatris Jacobs, dan Gloria Kaya. Kelompok kami akan membahas materi mengenai konsumen dalam tatanan sosial dan budaya dengan submateri pendapat dan kelas sosial, pendapat dan identitas konsumen, kelas sosial dan identitas konsumen, dan yang terakhir simbol status dan modal sosial. Perkenalkan, nama saya Gloria Kaya. Selanjutnya, pendapat. Menurut KBBI, pendapat adalah yang pertama, pikiran dan anggapan, dan yang kedua, buah pemikiran atau perkiraan tentang suatu hal yang mana seperti orang dan peristiwa. Yang ketiga, orang yang mula-mula menemukan atau menghasilkan, yang mana sesuatu yang tadinya belum ada atau belum diketahui. Dan yang terakhir ada kesimpulan, yang mana sesudah mempertimbangkan, menyelidiki, dan sebagainya. Pendapat merupakan faktor pribadi yang dapat mempengaruhi perilaku konsumen. Konsumen ini merupakan suara yang alami, jujur, dan asli. Perusahaan harus selalu berusaha mendengarkan pendapat konsumen. Pendapat konsumen ini juga menjadi sebuah isu penting untuk perusahaan. Ketika perusahaan bisa menyediakan layanan pelanggan atau produk yang punya kualitas baik, maka bisnis juga akan tumbuh dengan baik. Perkenalkan, nama saya Lasti Tumanggor dengan NIM 1906110212. Di sini saya akan melanjutkan yaitu tentang karakteristik kelas sosial. Menurut Dharma Westa dan Handoko 2013, masyarakat kita pada pokoknya dapat dikelompokkan ke dalam 3 golongan, yaitu yang pertama golongan atas yang termasuk dalam kelas ini antara lain pengusaha atau pejabat ataupun pejabat tinggi. Yang kedua, golongan menengah yang termasuk dalam kelas ini antara lain karyawan instansi atau pemerintah atau pengusaha menengah. Ketiga, golongan rendah yang termasuk dalam kelas ini adalah buruh-buruh pabrik, pegawai rendah, tukang becak, dan pedagang kecilan. Yang di sini juga ada berbagai dari Angel atau DDK 1994, yaitu yang menjelaskan bahwa adalah penting untuk menyadari bahwa kelas sosial tidak langsung ditentukan oleh pendapatan. Hal yang menentukan kelas sosial yaitu yang pertama yaitu pekerjaan, yang kedua prestasi atau pribadi, yang ketiga interaksi, yang keempat pemilihan, yang kelima orientasi atau nilai, yang keenam kesadaran kecerdasan. Perkenalkan, nama saya Gayatris Anastasia Jacobs. Selanjutnya saya akan membahas bagaimana kelas sosial dapat mempengaruhi perilaku konsumen. Para konsumen membeli berbagai produk tertentu karena produk-produk ini disukai oleh anggota kelas sosial mereka sendiri maupun kelas yang lebih tinggi. Dan para konsumen mungkin menghindari berbagai produk lain karena mereka merasa produk-produk tersebut adalah produk-produk kelas yang lebih rendah. Pendekatan yang sistematis untuk mengukur kelas sosial tercakup dalam berbagai kategori yang luas. Yang pertama, ukuran subjektif, yang kedua ukuran reputasi, dan yang ketiga ukuran objektif dari kelas sosial. Kelas sosial merupakan bentuk segmentasi yang hierarki dan alamiah. Dikarenakan aspek hierarki, kelas sosial begitu penting bagi pemasar dan produsen untuk menentukan konsumen mana yang akan dituju dari produk yang telah diciptakan. Apa untuk status yang lebih tinggi atau status yang lebih rendah. Kemudian, Angel, Blackwell, dan Minyard tahun 1995 mengemukakan pendapat Gilbert dan Carl yang menyebutkan bahwa ada 9 variabel yang menentukan status dan kelas sosial seseorang. Ke-9 variabel tersebut digolongkan ke dalam 3 kelompok. Yang pertama itu variabel ekonomi. Nah, variabel ekonomi ini terdiri atas 4 bagian. Yang pertama itu yaitu pekerjaan. Pekerjaan atau status pekerjaan akan menentukan kelas sosial seseorang. Yang kedua itu pendapatan. Pendapatan akan menentukan daya beli seseorang yang selanjutnya akan mempengaruhi pola konsumsinya. Yang ketiga yaitu kekayaan. Pada kelas-kelas sosial tertentu, memiliki cara hidup atau pola hidup tertentu pula. Dan untuk menopang cara hidup tersebut,
diperuntukkan biaya. Dalam hal ini, uang memiliki peran untuk menopang cara hidup kelas sosial tertentu. Yang keempat, pendidikan. Kelas sosial dan pendidikan saling mempengaruhi sekurang-kurangnya dalam dua hal. Pertama, pendidikan yang tinggi memerlukan uang dan motivasi. Kedua, jenis dan tinggi rendahnya pendidikan mempengaruhi jenjang. Nah, variabel yang kedua yaitu variabel interaksi. Variabel interaksi ini terdiri atas 3 bagian. Yang pertama itu prestise pribadi. Kelas sosial akan ditentukan oleh penghargaan yang diberikan orang lain kepada seseorang. Seseorang dikatakan memiliki prestise pribadi jika ia dihormati oleh orang lain dan orang-orang di sekelilingnya. Yang kedua itu asosiasi. Nah, asosiasi adalah variabel yang berkenan dengan hubungan sehari-hari. Orang mempunyai hubungan sosial yang erat dengan orang yang suka mengajarkan hal-hal yang sama seperti mereka kerjakan, dengan cara yang sama, dan dengan siapa mereka merasa senang. Yang ketiga itu sosialisasi. Sosialisasi adalah proses di mana individu belajar keterampilan, sikap, dan kebiasaan untuk berpartisipasi di dalam kehidupan komunitas bersangkutan. Nah, variabel yang ketiga itu yaitu variabel politik. Variabel politik ini terdiri dari 2 bagian. Yang pertama itu kekuasaan. Kekuasaan adalah potensi individu atau kelompok untuk menjalankan kehendak mereka atas orang lain. Yang kedua itu mobilitas. Nah, mobilitas adalah konsep kembar yang berhubungan dengan stabilitas atau instabilitas sistem stratifikasi. Sukses mengacu kepada proses anak-anak yang mewarisi posisi kelas orang tua mereka. Mobilitas mengacu pada proses pergerakan naik atau turun yang berhubungan dengan orang tua mereka. Bila mobilitas terjadi di dalam arah naik, kemungkinan ada bahwa konsumen akan perlu belajar seperangkat perilaku konsumen yang baru, produk dan merek yang konsisten dengan status baru mereka. Identitas konsumen. Identitas konsumen adalah pola konsumsi yang digunakan konsumen untuk menggambarkan diri mereka sendiri. Dalam budaya konsumen, orang tidak lagi mengkonsumsi barang dan jasa hanya untuk kepuasan fungsional. Konsumsi menjadi semakin berbasis makna. Merek seringkali digunakan sebagai sumber daya simbolis untuk pembangunan dan pemeliharaan identitas. Konsumen menggunakan merek dan produk untuk mengekspresikan identitas mereka. Ketika konsumen melakukan pembelian, sebenarnya dia tidak hanya memilih sebuah barang, dia juga sedang melakukan kegiatan yang sangat personal, yaitu memilih brand yang mewakili identitas dirinya. Dia ingin dirinya diasosiasikan dengan value atau nilai tertentu. Jadi, dia akan memilih brand yang mewakili value tersebut. Contoh, seorang konsumen yang peduli lingkungan akan cenderung mencari brand yang menawarkan produk-produk ramah lingkungan. Simbol status. Simbol status adalah tanda-tanda tertentu yang membedakan seseorang dengan orang lain. Bentuknya dapat bermacam-macam, bisa berbentuk mobil, rumah, arloji, sepatu, dan sebagainya. Juga bisa dilihat dari ciri-ciri misalnya pergaulan sosial, cara berpakaian, cara mengisi waktu luang atau rekreasi, dan lainnya yang dianggap mengandung nilai presentasi tertentu menurut anggapan banyak orang. Masyarakat pada umumnya mengembangkan 2 macam status atau kedudukan. Yang pertama adalah ascribe status, yaitu kedudukan seseorang dalam masyarakat tanpa memperhatikan perbedaan-perbedaan rohania dan kemampuan. Kedua adalah achieve status, adalah kedudukan yang dicapai oleh seseorang dengan usaha-usaha yang disengaja. Modal sosial. Modal sosial berasal dari interaksi dari berbagai faktor yang masing-masing memerlukan hubungan sosial yang membentuk bagaimana agen bereaksi, dan reaksi ini dibentuk oleh adanya modal sosial. Modal sosial adalah jaringan norma dan kepercayaan yang memfasilitasi kerjasama dan koordinasi. Modal sosial adalah sumber daya yang dimiliki oleh masyarakat dalam bentuk norma-norma atau nilai-nilai yang memfasilitasi dan membangun kerjasama melalui jaringan interaksi dan komunikasi yang harmonis dan kondusif.
Modal sosial memberi kekuatan atau daya dalam beberapa kondisi-kondisi sosial dalam masyarakat. Modal sosial timbul dari interaksi antara orang-orang dalam komunitas. Pengukuran modal sosial dapat dilihat dari interaksi baik individual maupun institusional, seperti terciptanya atau terpeliharanya kepercayaan antar warga masyarakat. Modal sosial mempunyai fungsi yang pertama, alat untuk menyelesaikan konflik yang ada di dalam masyarakat. Yang kedua, memberikan kontribusi tersendiri bagi terjadinya integrasi sosial. Yang ketiga, membentuk solidaritas sosial masyarakat dengan pilar kesukarelaan. Yang keempat, membangun partisipasi masyarakat. Yang kelima, sebagai pilar demokrasi. Yang keenam, menjadi alat tawar-menawar pemerintah. Adapun unsur dan komponen modal sosial, yang pertama ada trust atau kepercayaan. Kepercayaan adalah harapan yang tumbuh dalam sebuah masyarakat yang ditunjukkan oleh adanya perilaku jujur, teratur, dan kerjasama berdasarkan norma-norma yang dianut bersama. Kepercayaan berfungsi untuk mereduksi atau meminimalisasi bahaya yang berasal dari aktivitas tertentu. Kepercayaan biasanya terikat bukan kepada risiko, namun kepada berbagai kemungkinan. Selanjutnya ada norms atau nilai dan norma. Nilai adalah gagasan tentang apakah pengalaman itu berarti atau tidak. Sedangkan norma adalah aturan-aturan dalam kehidupan sosial secara kolektif atau bersama yang mengandung berbagai sanksi, baik sanksi secara moral maupun sanksi fisik bagi orang atau kelompok orang yang melakukan pelanggaran atas nilai-nilai sosial. Nilai dan norma adalah hal dasar yang terdapat pada proses interaksi sosial. Nilai dan norma mengacu pada bagaimana seharusnya individu bertindak dalam masyarakat. Unsur dan komponen modal sosial yang ketiga yaitu jaringan sosial atau network. Jaringan adalah ikatan antar simpul, orang atau kelompok yang dihubungkan dengan media atau hubungan sosial yang diikat dengan kepercayaan. Kepercayaan ini dipertahankan oleh adanya norma yang mengikat kedua belah pihak. Jaringan biasanya terbentuk karena berasal dari daerah yang sama, kesamaan kepercayaan politik atau agama, hubungan genealogis, dan lain-lainnya. Selanjutnya, jenis-jenis modal sosial yang terbagi menjadi 3. Yang pertama, social bonding atau perekat sosial. Perekat sosial adalah tipe model sosial dengan karakteristik adanya ikatan yang kuat atau adanya perekat sosial dalam suatu sistem kemasyarakatan. Perekat sosial ini umumnya dalam bentuk nilai, kultur, persepsi, dan tradisi atau adat-adat istiadat. Kedua yaitu social bridging atau jembatan sosial. Jembatan sosial merupakan suatu ikatan sosial yang timbul sebagai reaksi atau berbagai macam karakteristik kelompoknya. Jembatan sosial biasanya muncul karena adanya berbagai macam kelemahan yang ada di sekitarnya, sehingga mereka memutuskan untuk membangun kekuatan dari kelemahan. Dan yang ketiga yaitu social linking atau jaringan sosial. Jaringan sosial merupakan hubungan sosial yang dikarakteristikkan dengan adanya hubungan di antara beberapa level dari kekuatan sosial maupun satu sosial yang ada di dalam masyarakat. Misalnya hubungan antara elit politik dengan masyarakat umum. Itulah hasil dari presentasi kami. Jika ada saran, kritikan, atau pertanyaan dari kelompok lain, kami persilahkan.